Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang familiar di kalangan para pengguna komputer, khususnya bagi yang berhubungan dengan pengolahan data. Microsoft Excel sendiri memiliki beragam rumus dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun, tidak semua rumus diketahui semua orang. Nah, kali ini saya akan membagikan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Sehingga apabila kita menguasai 14 rumus ini, maka kita akan dengan mudah mengerjakan tugas-tugas di kantor ataupun tugas di perkuliahan. Baik, agar lebih mudah kita pahami, maka saya akan membahasnya satu persatu. Silahkan simak teman-teman. Yang pertama ada sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini merupakan rumus yang paling familiar dan sangat sering kita gunakan di antara rumus yang lainnya. Adapun sintaksnya adalah di sini sudah ada beberapa data yang kita jalankan. Fungsi sum ini yang tadi saya sudah jelaskan untuk menjumlahkan. Langsung saja ditotal sama dengan sum. Kita blok nilai dari atas ke bawah dan kita enter. Nah, di sini sum dari nilai yang tertera di tabel ini adalah 614. Cukup mudah kan? Yang kedua ada count. Count adalah untuk menghitung banyaknya data, mirip seperti fungsi dengan sum, suma. Bedanya sum adalah untuk menjumlahkan data, sedangkan count adalah untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Lihat contohnya. Di sini kita akan membuat banyaknya mahasiswa yang ada di tabel ini. Rumusnya sama dengan count kita blok nim-nya di sini dan kita enter. Nah, di sini sudah jelas banyaknya mahasiswa atau jumlah mahasiswa pada tabel di sini ada 7 mahasiswa. Selanjutnya ada average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Contohnya di sini ada beberapa tabel untuk mencari nilai rata-rata pada nilai mahasiswa di sini. Langsung saja sama dengan average. Kita klik average. Kita blok nilainya untuk mendapatkan nilai rata-rata, kita enter. Nah, di sini nilai rata-rata dari seluruh mahasiswa ada 88. Jikalau kalian ingin mengubahnya menjadi persen atau koma di belakang nilai angka di sini, bisa kalian gunakan ini. Nah, ini misalkan di belakang koma ada 3 angka. Misalkan 2 tinggal di sini 1. Nah, kalau kita bulatkan nilai rata-rata di sini terdapat 88. Dan yang keempat ada fungsi if. If atau bahasa Inggrisnya jika ya. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Di sini ada 2 contoh tabel. Kita di sini akan mencari predikat nilai dari beberapa mahasiswa yang terdapat namanya di sini. Langsung saja sama dengan if, klik if,
ada kurung, E3, klik saja E3 biar mendapat E3 lebih atau sama dengan 90, titik koma, kutip atas, nilai A, predikat A, titik koma, if klik lagi E3, bisa kita tulis E3 lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 61, titik koma, kutip, predikat B, kutip, titik koma, kutip, C, kutip. Coba kita enter. Yes. Nah, di sini tertera nilai predikat B untuk nama mahasiswa yang pertama. Misalkan kita ganti nilai di sini 90, otomatis pastinya harus predikat A. Nah, misalkan kita ganti di sini 60, harusnya predikatnya C. Nah, kita ubah lagi ke yang pertama, 89 ya, nilai A, tarik aja ke bawah. Nah, untuk semua mahasiswa predikatnya udah terlihat ya, cukup mudah untuk fungsi if ini. Selanjutnya ada fungsi SUMIF. SUMIF ini merupakan turunan dari fungsi shell, di mana SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Kita di sini akan mengetahui tentang total nilai laki-laki dan total nilai perempuan. Kita langsung saja sama dengan SUMIF D3, kita klik laki-laki D3, D9, titik koma, kutip. Nah, di sini kita akan mencari nilai laki-laki, berarti tulis laki-laki, laki-laki, titik koma, E3, E9, berarti kita tarik nilai di sini. Kita enter. Oke. Oh, maaf, ada kesalahan. Berarti di sini E3, E9 ya, maaf. Kita enter. Maaf, di sini tadi kurang kutip ya, teman-teman. Nah, kutip, enter. Nah, di sini total nilai laki-laki kalau kita jumlahin ada 355. Kemudian total nilai perempuan masih sama,
sama dengan sum if kita blok jenis kelaminnya titik koma kutip perempuan kutip titik koma E3 E9 kita blok enter. Nah, jumlah total nilai semua perempuan ada 180. Selanjutnya ada conif. Conif di sini merupakan turunan dari fungsi count, di mana conif digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Langsung saja kita akan mencari banyaknya mahasiswa laki-laki. Sama dengan conif. Teman-teman klik saja conif D3 D9 atau kita tarik jenis kelamin di sini. Kita tarik titik koma kutip laki-laki Nah, banyaknya mahasiswa laki-laki di sini terdapat 5 orang. Dan yang perempuan sudah pasti, udah jelas di situ ada perempuan 2 orang. Tinggal teman-teman klik saja atau teman-teman tarik. Oh maaf, salah. Sama dengan conif sama tarik titik koma perempuan enter 2. Dan di sini perempuannya terdapat 2 orang perempuan. Selanjutnya proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada string teks dan huruf-huruf lainnya setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil. Maksudnya di sini proper ini untuk merubah huruf yang pertama menjadi huruf kapital atau huruf besar, setelahnya huruf kecil. Contoh sama dengan proper kita klik bala pulang desaku enter. Nah, di sini terlihat jelas awalnya bala pulang desaku, kata pertama B itu kecil, desaku itu kecil. Di sini kalau sudah diproper menjadi bala pulang desaku, huruf pertama kapital dan huruf pertama desaku juga menjadi kapital. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya upper. Upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Contohnya seperti ini teman-teman. Upper, kita klik, nah, enter. Nah, terlihat jelas dari awalnya bala pulang desaku huruf kecil semua, setelah di upper menjadi bala pulang desaku dengan huruf kapital semua. Ini juga cukup jelas ya, gampang dan mudah. Lower. Kemudian ada lower. Lower ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonfigurasi semua teks menjadi huruf kecil, atau kebalikan dari upper tadi ya teman-teman. Masih sama,
Caranya sama dengan lower kita blok, langsung enter. Nah, sini tulisannya menjadi kecil semua. Itu fungsi lower di Microsoft Excel. Dan yang ke-10 ada left, mid, right. Dari namanya sudah terlihat jelas ya teman-teman, left itu sebelah kiri, mid itu untuk tengah, right itu untuk kanan. Di sini left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kiri. Yang sudah saya jelaskan tadi, mid itu berarti dimulai dari tengah dan right dimulai dari kanan. Langsung saja kita berawal dari left, sama dengan left, kita klik. Klik ini titik koma, kita akan mengambil kata bala pulang dari sebelah kiri 3 huruf, berarti misalkan 3 huruf 3 enter. Nah, terlihat jelas bala pulang kata atau teks sebelah kirinya 3 huruf ada bal. Kemudian kita ke mid ini teks yang di tengah ya, sama kita ambil 3 huruf di tengah, contohnya sama dengan mid, sama kita blok. Berhubung di sini bala pulang itu ada 10 teks, kita ambil 4 angka ya teman-teman. 4 huruf, 4 huruf, jadi di sini 4 3 kita enter. Apu. Dan yang ketiga ada right. Right ini sama persis seperti left yang tadi, 3 huruf di kanan, berarti kita ini nanti harusnya dapat lang ya teman-teman. Nah, benar lang. Nah, itu fungsi dari left, mid, right. Cukup jelas ya teman-teman. Dan yang ke-11 ada fungsi len. Len ini juga cukup mudah ya teman-teman. Fungsi len ini untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Jadi kita akan mengetahui jumlah karakter bala pulang di sini harusnya bernilai 10 ya teman-teman. Sama dengan len kita blok, enter. Nah, betul berjumlah 10 huruf ya. Yang ke-12 ada round. Round ini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Biasanya round ini dipergunakan dalam laporan keuangan ya, yang anak-anak akuntansi atau anak perusahaan yang bekerja di perusahaan menggunakan round ini untuk laporan keuangan. Nah, sama dengan round B3 kita ambil membulatkan berarti 2 digit dari koma ya teman-teman, berarti titik koma 2 enter. Nah, kita
kita bulatkan dari angka 17,265 setelah kita round atau kita bulatkan menjadi 17,27. Ini fungsi round. Intinya dalam perkuliahan biasanya jarang digunakan ya teman-teman. Di sini fungsi round ini yang tadi saya bilang kebanyakan digunakan itu untuk laporan keuangan. Dan yang ke-13 ada concatenate atau penggabungan. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan kata. Contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada teks 1, teks 2, teks 3, ada aku cinta balap ulang. Di sini kita ingin menggabungkan menjadi seperti ini. Koma sama dengan concatenate concatenate B3 kita gabungin titik koma kita enter. Di sini kita bisa mengetahui penggabungan dari aku cinta balap ulang menjadi digabungnya teman-teman. Di sini apabila teman-teman ingin memisahkan teks di sini aku cinta balap ulang, kita bisa kasih jarak space di sini. Titik komanya kita kasih space ya teman-teman. Spasi coba kita enter. Oh, masih salah, berarti di sini ada kesalahan. Di sini kalau teman-teman ingin memberi spasi pada teks tadi, tinggal beri tanda kutip di atas ya teman-teman. Coba kita enter. Di sini aku cinta balap ulang menjadi spasi. Dan yang terakhir ada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP ini atau dalam kata lain yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP ini, VLOOKUP itu mengambil data secara vertikal, sedangkan untuk HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Jadi di sini terlihat jelas perbedaannya teman-teman. V itu vertikal, hanya itu untuk horizontal. Langsung saja kita coba untuk fungsi VLOOKUP. Yang saya bilang tadi, VLOOKUP itu datanya vertikal, sedangkan HLOOKUP itu horizontal. Langsung VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kita di sini kodenya kode A. Kita blok tabel bantunya. Maaf. Titik koma.
Di sini kita akan mengambil nama barang sabun ya teman-teman. Berarti kita harus mengambil kolomnya, ada di kolom berapa sabun itu. Di situ ada nama barang, kolomnya berarti kolom 2 dan ditutup dengan false. Maaf tadi terjadi kesalahan, kita awal lagi sama dengan VLOOKUP titik koma, kita blok tabel bantu di sini. Titik koma, kita akan mencari kolom sabun, berarti ada di kolom 2 sabun yang diakhiri dengan false. Kita enter. Nah, sabun. Sini kita udah mendapatkan sabun ya, dan harga masih sama. Contohnya tinggal kita copy saja teman-teman. Kita copy. Sudah kita copy tadi, berarti di kolom 3 mencari harga kita enter 2.500 ya. Terus kita cari satuan, sama kita copy aja, tinggal kolomnya kita ubah, berarti kolom keempat. Wah, sudah teman-teman, kita tarik saja biar cepat. Tarik. Nah, kita udah selesai di VLOOKUP. Sekarang kita mulai di HLOOKUP atau untuk mengambil data secara horizontal. Fungsinya hampir sama ya teman-teman, atau rumusnya bersama. Bedanya di sini sama dengan HLOOKUP. Kita blok yang horizontal ini, dan baris kedua ya teman-teman, berarti 2 false, kita tutup. Untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini ya teman-teman, jangan lupa selalu menyertakan di sintaks terakhir itu ada false. Kita enter. Salah tanda, harusnya titik koma, kita enter. Kita mulai dari awal lagi, tadi dari HLOOKUP ya teman-teman. HLOOKUP rumusnya sama dengan HLOOKUP, kita blok kodenya, titik koma, kita blok tabel bantunya, titik koma, di sini baris kedua false, enter ya. Situ jelas gula pasir nama barangnya, harga sama, kita copy saja.
biar cepat kita copy. Kita ganti ini baris ketiga berarti ya, 12.000 dan satuan sama, kita copy saja langsung, berarti baris keempat per kilogram. Nah teman-teman, di sini nanti teman-teman kalau sudah semua tinggal kalian tarik saja Oke, intinya seperti itu teman-teman dari fungsi semua Microsoft Excel 14 Excel di sini. Yang terakhir adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Tadi sekiranya saya sudah jelaskan, nanti ini tinggal mengikuti rumus yang sudah ada aja teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.